Gak kerasa udah hari Jumat lagi kan guys? Siapa kalian karena dalam beberapa hari lagi kita akan masuki bulan puasa. Buat yang nonis, thank you banget buat salam toleransi yang kalian ucapin di kolom komentar kemarin. So gimana? Yang sholat Jumat siang tadi, nasi kotak, nasi bungkus, bakso, atau mungkin soto? Coba komen di bawah. Kalau gua sih jelas gak ngambil apa-apa ya guys. Karena mungkin ada bocil-bocil yang lebih membutuhkan daripada gua. Oke lah, mari kita lanjutin ceritanya abang-abangan cheater anti Bennett kesayangan kalian semua. Tapi sebelum itu, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin sekalian lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga di-share ke teman-teman kalian, supaya channel WOM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Dan buat yang mau follow akun sosmednya WOM2, sikat aja langsung linknya di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Soku Shichit ga Saikyo Sugite, episode ke-10. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Yogiri yang ketambahan 2 waifu baru yang mengaku akan setia padanya, yaitu Carol Eslen dan Ninomiya Ryoko. Gak cuma itu aja, kita juga telah melihat Mahardika Sion yang tak kunjung menyerah meski telah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan Yogiri. Shin berpindah ke Shinosaki Ayaka yang sedang dijelaskan oleh para AI tentang pengekstrakan kekuatan naga yang ia serap sebelumnya. Setelah terus mendapatkan serangan yang entah datang dari mana, muncullah AI bahasa naga yang menyarankan supaya si Ayaka ini menggunakan kekuatan sayap naganya karena lokasi dari si penembak batu telah berhasil ditemukan. Cuma dalam hitungan detik saja, teman sekelas yang punya nama Ryona Shirayama ini harus kehilangan salah satu tangannya akibat terkena tebasan cakar naganya si Ayaka. Nah, setelah mengetahui bahwa Ryona ini adalah yang terkuat dalam aspek bela diri, sontak hal itu membuat Ayaka beranggapan bahwa teman-teman sekelasnya yang lain hanyalah songgok sampah tak berguna. Mendengar penjelasan AI-nya, Ayaka membiarkan si Ryona ini untuk tetap hidup karena dia ingin beradu mekanik lagi begitu segel yang dimaksudkan telah lenyap dari tubuhnya. Sementara itu, terlihat Hanakawa Pokemon dan juga Ryuto yang telah tiba di lantai pertama dunia bawah tanah. Di tengah Hanakawa yang mengeluh karena merasa nggak sanggup lagi berjalan, nampaklah seorang wanita kawaii yang lagi ngejomblis gak jauh dari sana. Yang mana ternyata si Ryuto ini mengenal sosok tersebut. Sebelum kita mengenal lebih jauh adik si Dewa Iblis ini, terlihat Shin yang berpindah ke permukaan. Nampaknya ketua guild assassin Dark Garden yang bernama Ryosuke Miyanaga ini yang mendapatkan sepucuk surat berisikan misi dari klien barunya. Di lain sisi, nampaknya Tomochika yang lagi-lagi mengomeli Yogiri yang dikira cuma bersantai ria seharian. Yogiri agak tersinggung pun langsung menyanggah omelan calon waifunya itu. Setelah terus mendapatkan omelan dari Tomochika, Yogiri memberitahukan bahwa saat ia berkeliling kota, ia seperti merasa sedang diikuti oleh seseorang. Mendengar hal itu, sontak Tomochika pun merasa terkejut, sekaligus khawatir padanya. Shin kembali ke Hanakawa Digimon dan juga Ryuto yang berpapasan dengan Mana, adik dari sang Dewa Iblis. Entah karena dia siskon atau bagaimana, si Mana ini sepertinya sangat-sangat mencintai Onisamanya, sampai ia mengira alasan si Onisama mengurungnya, galen karena ia telah berbuat kesalahan. Hanakawa yang kebingungan pun memberanikan diri untuk menanyakan alasan Mana yang bisa ada di lantai 1. Mendengar ucapan nonanya barusan, sontak Ryuto pun sangat terkejut karena seingatnya tuannya itu telah berusaha mati-matian di saat melakukan penyegelan. Di tengah rasa kebingungannya barusan, secara tiba-tiba si Mana hendak menanyakan sesuatu padanya.
Shin melompat lagi ke Ayaka yang saat ini sedang mencari Raja Mani untuk melepaskan segel gift yang tertempel pada setiap teman-teman sekelasnya. Hingga pada akhirnya... Dragon Scale, Dragon Fang. 余裕たっぷりだった割にはあっさり死んだわね。 Setelah mengkonfirmasi kematian Raja Mani dari pegawai esek-eseknya, nampak Ayaka yang berniat menemui teman-teman sekelasnya sekali lagi. Shin berpindah ke suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang sangat aneh. Melihat mana yang dikerubungi oleh banyak bocil, sontak si Hanakawa ini sangat terkejut begitu mendengar bahwa bocil-bocil itu adalah anak-anak Kishimana dan juga Albagarma. Namun Hanakawa semakin dibuat sangat terkejut begitu Ryuto meluruskan bahwa para bocil itu bahkan wilayah di sana adalah hasil kekuatan imajinasi yang dimiliki oleh Shimana. Shin melompat lagi ke Ayaka yang terlihat menemui Riona seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Berhubung tangan kanannya juga telah pulih, Ayaka langsung menantangnya buat beradu mekanik ulang dengan dirinya. Dragon Fang. Ya, baru aja sembuh udah buntung lagi. Naas sekali nasib NPC yang satu ini. Ayaka pun meremehkannya dan bertanya apakah Riona memiliki kekuatan yang lainnya. Namun ketika Riona hendak menerjangnya sekali lagi, naas ya perannya sebagai NPC harus berhenti sampai sana saja. Singkat cerita, nampak Tomochika yang ngambek karena Yogiri yang hanya berniat memakai penglihatannya untuk mengetahui siapakah yang mengincarnya kemarin. Yogiri yang gak peka pun awalnya mengira Tomochika gak kenapa-napa. Namun begitu diomeli supaya Yogiri menanyakan alasan ngambeknya barusan, Yogiri pun menurut dan akhirnya mengetahui alasannya. Di tengah-tengah momen romantis itu, tanpa mereka berdua sadari nampaknya seorang sniper yang sedang dipaksa oleh seorang loli untuk menembak si Yogiri. Kasihan di sini si sniper dihadapkan oleh dua pilihan yang akan memiliki ending yang sama, yaitu antara dibunuh oleh Yogiri dengan instant death miliknya, ataukah dibunuh oleh si loli dengan penyiksaan berupa struman yang sangat menyakitkan baginya. Namun di tengah si loli merah yang masih menyiksa si sniper, secara tiba-tiba... Shinozaki Ayaka! Yurusumashii! Untungnya, karena refleks cepatnya si Yogiri, ia berhasil menyelamatkan Tomochika dari tembakan yang entah datang dari mana. Nah, ketika si Ryosuke berniat lanjut dengan cara yang sama, secara tidak terduga ini yang terjadi. Panikan kau dede. Rupa-rupanya, lokasi Gold Assassin itu telah berhasil ditemukan berkat bantuan Mokomoko yang mengaku diminta oleh Yogiri untuk mengamankan lokasi sinyal pemancarnya. Nah, ketika si Ryosuke berniat kabur dari sana menggunakan helikopternya, secara tiba-tiba ini yang terjadi padanya. Di bawah, dirinya telah ditunggu oleh Yogiri yang merasa yakin bahwa Ryosuke takkan kabur dari sana karena telah mengetahui kekuatannya itu. Ryosuke yang pura-pura goblok sembari matanya yang celingak-celinguk kesana sini seolah mencari sesuatu pun harus dibuat sangat-sangat terkejut di saat Mokomoko yang datang membawa putri roh miliknya. Melihat dua kartu andalan yang dimusnahkan begitu mudahnya, Ryosuke terlihat menggunakan roh Fenrir miliknya untuk menerjang Yogiri dan juga Tomochika. Namun jelas hal itu sangatlah sia-sia di hadapan sang Alpha Omega yang satu ini. Entah apa yang baru aja muncul, tapi yang jelas dia langsung tepar dalam hitungan detik. Di tengah situasi yang sangat mustahil dimenangkan olehnya, secara tiba-tiba... Enju, Kanrisha Komando Mode ni ikou. Setelah menonaktifkan loli merah itu, Tomochika yang penasaran pun dijanjikan akan jelaskan semuanya nanti. Karena sebelum itu, Yogiri memerintahkan Ryosuke untuk mengatakan semua yang ia ketahui saat ini. Singkat waktu, setelah kita melihat Otori Haruto yang sedang mengecek profil Yogiri dan merasa ragu bahwa Yogiri itu benar-benar tidak terkalahkan sama sekali,
Nah, aplikasi ini berpindah ke Hanakawa dan juga Ryuto. Nah, di sini Hanakawa sangat shock karena si Ryuto ini yang seolah-olah sedang menancapkan death flag dengan menunjukkan senyuman tulus, mengucapkan permintaan maaf, memberinya kunci segel mana yang dikatakan ia akan dibunuh oleh mana jika membawa benda peninggalan Albagarma seperti itu, sampai dengan mengucapkan kalimat perpisahan seolah dia yakin bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Di saat yang bersamaan, Ryosuke telah memberitahukan semua yang ia ketahui selama ini. Meski telah bersumpah tak akan pernah mengincar Yogiri lagi, namun tetap aja karena kekuatan yang bisa menciptakan barang-barang dari dunia sebelumnya, ditambah karena barang yang diciptakan barusan ialah sesuatu yang sangat ia kenal baik, hal itu lebih dari cukup untuk membuat Yogiri muak dan memutuskan untuk membunuhnya. Setelah itu, kita semua akan diperlihatkan momen-momen Hanakawa yang mencoba melindungi si Ryuto, yang mana mereka saat ini terlihat akan melepaskan segel yang masih mengekang si Mana. Dan setelah Ryuto memberanikan diri untuk memberitahukan apa yang telah menimpa Albagarma, di sini si Mana ingin menghidupkan kakaknya itu dengan cara yang seriusan bikin kita semua nyilu kalau ada di posisinya si Ryuto. 脳もいただいておきましょうか。お兄様の因子が付着していますのでもらっておきますね。リュウト殿は助けていただけないでござるか。助けますから封印を解いてくださいな。 Di sore harinya, nampaknya Yogiri memberitahukan semuanya tentang loli merah yang ternyata punya nama Sumeragi Enju itu. Di mana ternyata si Enju ini adalah teman masa kecilnya si Yogiri. Yogiri menjelaskan bahwa Enju yang ada di sini adalah robot yang dibuat berdasarkan Enju yang asli sebagai referensinya. Tomochika yang mengira Enju yang asli telah tiada pun langsung diluruskan bahwa teman masa kecilnya itu pasti masih hidup dan mungkin saat ini sedang nyemil di rumah. Terkejut dengan ucapan Yogiri, Tomochika mengomel karena Yogiri tadi berucap dan berekspresi seolah si Enju telah tiada. Yogiri menjelaskan maksudnya tadi ialah si robot Enju, karena pasti ada perasaan gak enak jika terjadi sesuatu pada robot yang menyerupai diri mereka. 死んだ人を相手にするとかたまったもんじゃないし。 Di malam harinya, nampak si Ayaka yang lagi-lagi mengincar teman sekelasnya, dan naasnya di sini kali ini giliran si Yugo. Meski hanya seorang koki sekalipun, tapi Yugo telah berhasil melakukan perlawanan yang cukup sengit padanya. Dan ternyata, justru karena gift kokinya itulah, Yugo bisa beranggapan bahwa seekor naga adalah bahan masakan berkualitas tinggi. Oleh karena itulah dirinya bisa memotong sisik naganya Ayaka dengan sangat ezetnya. Gak jauh dari sana, nampak bestinya Tomochika yang sedang memperhatikan dan mengira Yugo telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Gak cuma cewek ini aja, nampaknya Yukimasa yang sedang membaca buku takdir dari peradu mekanikannya Yugo melawan Ayaka saat ini. Dan ending dari buku itu sangat-sangat menggambarkan ending dari Yugo saat ini. そんな説明でいいならやりたい放題ね。逃げても無駄だぜ。 Singkat waktu, setelah melakukan pertemuan kelas diketahui oleh jumlah murid kelas mereka yang cuma tinggal 18 orang saja. Dan diketahui Ayaka telah membunuh 8 teman kelas mereka, termasuk trio bangsawan hentai sebelumnya. Setelah Kino memberitahukan tentang perintah untuk mundur dari kerajaan dengan alasan kerajaan Mani yang akan segera hancur jika aksi Ayaka terus berlanjut seperti itu, maka dari itu mereka semua mendapatkan perintah untuk terjun ke dunia bawah tanah supaya misi mereka cepat selesai. Shin berpindah memperlihatkan Yogiri dan teman-teman sekelasnya yang telah tiba di lantai 6. Melihat banyak monster yang menghadang di sana, Romiko yang punya gift penghitung bisa langsung mengetahui bahwa jumlah monster di hadapan mereka saat ini adalah 5.097 ekor. Namun tanpa mempedulikan jumlahnya, pasukan penyerang pun langsung menerobos maju semua monster di sana. Setelah berhasil mengambil alih kastil lantai 6 dunia bawah tanah itu, nampak kelasnya Yogiri yang bahu-membahu membangun ulang kastil itu supaya bisa mereka tinggali sementara waktu. Begitu rampung, mereka terlihat mengadakan pesta perayaan di sana. Nah, ketika kedua bestinya yang membicarakan soal Tomochika, yang pastinya sangat menyukai Yogiri karena terlihat selalu berduaan, sontak hal itu membuat Tomochika memerah dalam seketika. Akan tetapi, dia baru menyadari bahwa Yogiri gak ada di pesta itu, dan dirinya memutuskan untuk mencarinya. Di dalam hutan, Yogiri sedang bermain PSP-nya sembari menenangkan pikiran pun harus buat sangat terkejut. Begitu dia mendapati si David yang melintas dengan kondisi yang sangat linglung.
Dan di saat si David ini yang hampir terjatuh ke dalam sebuah jurang yang memancarkan sejumlah energi yang sangat aneh, untungnya di sini Yogiri datang tepat pada waktunya. ダメだなこれ。 Scene kembali ke pesta. Di tengah kebersamaan yang sangat damai, tiba-tiba Jasion udah muncul di tengah-tengah pesta itu. Nah, ini Mahdi Kamflat emang gak ada kapok-kapoknya ngeganggu kedamaian orang lain. Yang mana karena dia merasa ujian kali ini terlalu easy bagi mereka, dengan seenak jidatnya si Kamflat ini memberikan satu perintah yang sangat-sangat tidak masuk akal lagi pada mereka semua. 皆さんには最後の一人になるまで殺し合っていただきますね。なんて大二門が。 Di saat yang bersamaan, nampak Tomochika yang baru saja sampai di lokasi Yogiri main PSP tadi. Dan tanpa disadari olehnya, banyak kondisi yang sedang terjadi. Dimulai dari perintah tai kambingnya si Sion tadi, segel kedua Alpha Omega yang terbuka secara tiba-tiba, sampai dengan Yogiri dan David yang sedang dalam masalah saat ini.